kreatif. Manfaat industri kreatif bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama, munculnya bisnis startup. Dengan munculnya teknologi yang semakin maju, orang dapat dengan mudah mengakses informasi dengan cepat. Karena akses informasi yang cepat ini, manusia lebih mudah belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Tokopedia, Gojek, dan Ruang Guru adalah contoh dari startup yang lahir dari buah pemikiran dan inovatif manusia, sehingga terciptalah suatu produk yang sangat bermanfaat. Menghasilkan individu kreatif. Industri kreatif berasal dari buah pemikiran manusia kreatif. Hal ini akan menghasilkan manusia kreatif lainnya yang akan ada karena tuntutan dari industri itu sendiri. Contohnya, hasil karya seni kreatif dalam industri musik Korea Selatan. Musik yang berasal dari Korea Selatan selalu mendatangkan antusiasme dan mendapat apresiasi yang tinggi dari dunia internasional. Contoh lainnya adalah perfilman Hollywood yang sudah dikenal seluruh dunia. Pendapatan yang diterima dari satu film Hollywood dapat menyentuh angka 2 miliar US dollar. Orang kreatif ini mampu menghasilkan karya yang membawa keuntungan yang sangat besar. Hal ini akhirnya akan menarik individu lainnya untuk menciptakan karya kreatif lainnya. Membuka lapangan kerja baru. Semakin luasnya industri ekonomi kreatif akan menciptakan banyak pasar baru. Apabila pemerintah mampu mendorong berbagai sektor dalam industri ini untuk mengambil andil dalam proses menciptakan sebuah karya dengan kualitas baik, maka akan memperluas pasar dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja. Sektor industri kreatif di Indonesia. Arsitektur. Pada dasarnya, sektor arsitektur mencakup seluruh aspek yang ada di bidang arsitektur. Selain itu, juga dibedakan berdasarkan levelnya, yaitu makro dan mikro. Level makro biasanya menangani urusan konstruksi bangun secara menyeluruh, sementara level mikro biasa untuk melakukan konstruksi dalam skala kecil, mencakup pembuatan arsitektur taman hingga desain interior. Sektor periklanan. Sektor ini berkaitan dengan jasa periklanan, di mana kebutuhan untuk mendistribusikan iklan yang dilakukan dengan proses riset dan pengembangan, serta hal yang berkaitan dengan hasil dari produksi. Nantinya iklan akan dipublikasikan melalui media elektronik, media cetak, poster, pamflet, atau brosur. Pasar barang seni. Barang-barang seni ini biasanya akan diperdagangkan berdasarkan keunikan, kelangkaan, serta nilai seni yang ada. Pasar barang seni akan diperjualbelikan melalui lelang, pembukaan galeri, hingga melalui internet. Barang seni yang masuk ke sektor ini diantaranya seni rupa, lukisan, alat musik kerajinan, film, dan automobil. Sektor kuliner. Sektor kuliner ini meliputi pembuatan kuliner khas suatu daerah dan pemasaran produk khas daerah tersebut. Sektor ini juga mampu bersaing dengan retail modern sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Sektor desain. Sektor desain berhubungan dengan desain interior, desain grafis, dan desain produk. Untuk membuat suatu desain yang diharapkan, tentunya klien yang membutuhkan pembuatan desain akan melakukan konsultasi kepada pihak pembuat desain dan bekerja sama dengan jasa riset pemasaran serta jasa pengepakan. Fashion. Sektor fashion berhubungan dengan produk pakaian, aksesoris pakaian, konsultasi pembuatan pakaian hingga pendistribusian produk fashion. Sektor video, film, dan fotografi. Sektor ini biasanya meliputi pembuatan suatu film, produksi film, proses pemasaran, hingga hasil film atau gambar yang dibuat dapat dinikmati dan menghasilkan nilai. Sektor kerajinan. Sektor kerajinan meliputi proses kreasi, produksi, hingga pendistribusian produk kerajinan, di mana produk kerajinan dibuat oleh tenaga pengrajin mulai dari desain hingga penyelesaian. Selain itu, kerajinan biasanya menggunakan bahan-bahan alami untuk pembuatannya. Sektor permainan. Konsumsi permainan terus meningkat, baik melalui perangkat smartphone, PC atau laptop, hingga game konsol, hingga permainan masuk ke dalam sektor ekonomi kreatif berbasis teknologi. Sektor musik. Sektor ini berkaitan dengan kreasi musik, menciptakan dan membuat lagu, serta produksi rekaman. Hal ini didukung dengan kehadiran software musik yang dapat diakses melalui PC, memudahkan kreasi musik. Sektor layanan komputer dan perangkat lunak. Sektor ini berkaitan dengan pengembangan teknologi yang meliputi jasa layanan komputer, pembuatan website, pengolahan data, periklanan berbasis internet, desain sistem, dan portal. Sektor pertelevisian. Sektor pertelevisian juga masuk ke dalam sektor ekonomi kreatif, di mana proses pembuatan program, produksi, dan pengemasan acara untuk kebutuhan televisi.